Bagian dari modal kerja yang pertama itu kan kas. Nah, sekarang kita mau belajar manajemen kas dan surat berharga. Jadi, dalam manajemen kas ini kita harus menentukan jumlah kas optimal yang boleh kita ambil. Kenapa harus kita tentuin jumlah kas yang optimal? Karena kalau kita kebanyakan ngambil uangnya, berarti bunga yang hilang itu akan lebih banyak. Tapi kalau kita ngambil uangnya kedikitan, maka biaya transaksinya akan jadi mahal. Contohnya gini, kamu butuh uang setiap bulannya itu 1 juta. Nah, dalam 1 bulan itu kamu ke ATM pergi berapa kali? Kalau kamu misalnya ngambilnya langsung 1 kali dalam 1 bulan, berarti biaya pergi ke ATM cuma ada 1 kali. Tapi uang di tabungan kamu langsung hilang 1 juta. Berarti uang bunga dari yang kamu harus dapat dari tabungan kamu 1 juta itu akan hilang. Tapi kalau kamu ambilnya dikit-dikit, 100 ribu, berarti kan kamu ada 10 kali ambil. Nah, kalau kamu 10 kali ngambil ATM, maka biaya yang kamu keluarin untuk pergi ambil ATM itu ada 10 kali. Jadinya lebih mahal. Tapi bunga yang hilang dari tabungan kamu itu lebih sedikit. Itu contohnya. Nah, cara untuk ngitung kas optimalnya itu dari BOMOL model. Nah, total cost, rumusnya total cost itu dapatnya dari transaction cost ditambah holding cost. Transaction cost berarti total biaya transaksi itu dapatnya dari biaya per 1 kali transaksi dikali banyaknya transaksi. Nah, holding cost atau opportunity cost itu atau biaya bunga yang hilang dapatnya dari opportunity cost dikali saldo kas rata-rata. Banyaknya transaksi itu bisa dihitung dari kebutuhan kas per tahun dibagi saldo kas optimal. Nah, kalau saldo kas rata-rata dihitungnya dari saldo kas optimal dibagi 2. Biaya per transaksi kita lambangin B, kebutuhan kas per tahun kita lambangin T, saldo kas optimal kita lambangin C. Nah, bunga tahunan kita lambangin I, saldo kas optimalnya tadi C dibagi 2. Jadi rumus total cost-nya itu dapatnya dari B kali T per C ditambah I kali C per 2. Nah, pada saat kondisi kas optimal, besarnya transaction cost yang di sini pasti sama dengan holding cost yang ada di sini. Nah, jadi untuk ngitung saldo kas optimal, kita bisa turunin dari rumus transaction cost sama dengan holding cost. B kali T per C sama dengan I kali C per 2. Nah, B kali T per C disingkat jadi BT per C, I kali C per 2 disingkat jadi IC bagi 2. Nah, dikali silang, jadi 2BT sama dengan IC pangkat 2. Nah, terus kalau kita mau ngitung C-nya doang, berarti rumusnya jadi akar 2BT dibagi I. Itu untuk rumus saldo kas optimalnya. Nah, kalau kita ngomongin saldo kas optimal, ada 2 grafik yang perlu kita lihat. Yang pertama, grafik biaya cash balance. Nah, di sini menunjukkan biaya, di sini menunjukkan jumlah uang yang diambil. Tadi, kalau jumlah uang yang kamu ambil sedikit, kalau kamu ngambil uangnya sedikit-sedikit, jumlah biaya transaksinya tinggi, opportunity cost-nya kecil. Tapi kalau jumlah uang yang diambil banyak, biaya transaksinya kecil, opportunity cost-nya gede. Nah, saldo kas optimal terletak di mana? Terletak pada saat transaction cost sama dengan holding cost di sini. Makanya biayanya paling rendah. Nah, terus yang kedua, grafik cash balance. Grafik cash balance ini menunjukkan pertama nih uangnya kamu masih full, lama-lama uang kamu habis, terus harus ambil lagi, lama-lama habis lagi, ambil lagi. Nah, jadi jumlah segitiga ini menunjukkan banyaknya transaksi. Garis bawahnya menunjukkan periode ya. Misalnya periodenya hari, satu segitiga ini 60 hari.
berarti segitiga kedua sampai hari ke 120. Berarti banyaknya transaksi kamu adalah 360 hari dibagi 60 hari, sama dengan 6 kali transaksi. Harusnya kalau segitiganya full, ini segitiganya ada 6. Nah, itu rumusnya dulu. Nah, kalau udah, kita lihat ke latihan soal. Latihan soalnya ada di modul. Soal 1, PT Morris memprediksi adanya pengeluaran kas untuk tahun depan sebesar 100 juta. Perusahaan berencana akan menjual surat berharganya dengan biaya per transaksi sebesar 20.000, transaction cost-nya 250.000. Kamu disuruh menentukan jumlah saldo kas optimal dan berapa tingkat bunganya. Pengeluaran kas untuk tahun depan itu 100 juta adalah T-nya. Jadi T-nya 100 juta. Terus biaya per transaksi 20.000, berarti B-nya 20.000. Transaction cost-nya 250, berarti kalau transaction cost-nya doang itu B kali T per C. Nah, kamu ditanya C sama I. Untuk cari C-nya, kita tinggal masukin ke rumus yang ini. Tadi B kali T per C-nya 250.000. Nah, B-nya kan kamu udah tahu 20.000, T-nya 100 juta. Berarti C-nya tinggal dihitung. Ketemu C-nya 8 juta. Nah, untuk ngitung I-nya, kamu dapat dari B kali T per C ini, jumlahnya pasti sama dengan I kali C per 2. Jadi, I kali C per 2-nya juga 250.000. I-nya yang ditanya, C-nya 8 juta. Sehingga setelah kamu hitung, ketemu I-nya 6,25%. Kalau misalnya pertanyaan yang ditambah, berapa total cost-nya? Nah, total cost itu kan TC. TC itu dari B kali T per C ditambah I kali C per 2. Nah, B kali T per C-nya 250.000, I kali C per 2-nya 250.000. Jadi total cost-nya 500.000. Nah, jumlah di sini harus sama dengan jumlah di sini. Kalau misalnya nggak sama, berarti ada yang salah hitung. Itu salah satu. Nah, terus kita lihat soal 2. Soal 2, PT Panda mengkonversikan surat berharganya menjadi uang kas setiap 8 hari sekali dalam 1 tahun. Total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kasnya tersebut adalah 135.000. Opportunity cost-nya 6,75%. Jika diketahui perbandingan antara saldo kas optimal dengan biaya transaksinya adalah 4.000 banding 3, berapa kebutuhan kasnya dan berapa saldo kas optimalnya. Nah, dia bilang bisa mengkonversikan surat berharga menjadi kas setiap 8 hari sekali dalam 1 tahun. Berarti banyaknya transaksi dalam 1 tahun itu ada berapa kali? Berarti T per C-nya dapatnya dari 360 dibagi 8 hari. Jadi dalam 1 tahun ada 45 kali transaksi. Nah, terus dia bilang total biayanya 135.000, berarti TC-nya 135.000. Terus I-nya 6,75%. Terus dia bilang perbandingan saldo kas optimal dengan biaya transaksi 4.000 banding 3. Berarti C banding B-nya 4.000 banding 3. Nah, ditanya T sama C. Nah, ini diketahuinya, saya pindahin ke sini. Terus C banding B-nya kan 4.000 banding 3. Nah, biar lebih gampang kita ubah menjadi bentuk B sama dengan 3C dibagi 4.000. Nah, setelah kita ketemu perbandingan ini, untuk dapat C-nya, kita masukin ke rumus TC. Nah, TC sama dengan B kali T per C ditambah I kali C per 2. Tadi TC-nya 135.000, masukin B-nya itu 3C dibagi 4.000. Nah, terus T per C-nya 45. Ya, ditambah I-nya 0,0675 dikali C per 2. Nah, 3C per 4.000 dikali 45, berarti kan 3 kali 45 dibagi 4.000 C.
Nah, terus yang ini 0,0675C per 2, berarti 0,0675 bagi 2C, sama aja ya. Jadi 135.000 sama dengan 0,03375C ditambah 0,3375C. Nah, tadi jumlah transaction cost akan sama dengan opportunity cost atau holding cost. Jadi kalau di sini 0,03375, di sini juga pasti 0,03375. Jadi total costnya itu 135.000 sama dengan 0,0675C. Setelah kamu hitung, C-nya 135.000 dibagi 0,0675, ketemunya 2 juta. Berarti B-nya itu berapa? B-nya kan 3C dibagi 4.000. Ketemu B-nya 1.500. Nah, terus pertanyaan yang A, T-nya berapa? Tadi T per C-nya itu 45. T dibagi 2 juta sama dengan 45, berarti T-nya 90 juta. Itu untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang ketiga, itu kalau kita mau transfer, alternatif mana yang kita mau pilih. Nah, untuk soal nomor 3 ini caranya beda lagi. Kalau kita mau tahu kita mau transfer uang pakai alternatif mana yang paling murah, kita harus hitung break even point in transfer. Lambangnya itu S, rumusnya dari delta cost dibagi I dikali delta T. Delta cost ini selisih biaya pengiriman, I ini bunganya, delta T ini selisih hari pengiriman. Nah, karena di sini periodenya hari, makanya I di sini harus kita ubah dalam periode hari juga. Nah, soal 3, soalnya itu dia mau transfer dana 80 juta. Ada 3 alternatif. Ada WU, CTD, dan TE. Nah, untuk bikin garisnya ini kita urutin dari yang biayanya paling murah, dari WU, CTD, dan TE. Kalau pakai WU biayanya 100.000, lama sampai uangnya 4 hari. Kalau pakai CTD 2 hari 200.000, kalau pakai TE 1 hari 300.000. Nah, untuk ngitung break even point in transfer itu dari 2 alternatif akan ada 1 break even. Dari 2 alternatif akan ada 1 break even. Nah, setelah kita hitung nih S1-nya dari delta cost dibagi I kali delta T. Delta cost-nya berarti 200.000 dikurangi 100.000 dibagi I. I-nya tadi di soal 10,8% per tahun. Berarti I per harinya 0,0003 dikali delta T. Delta T-nya 4 dikurangi 2. Ketemu 166.666.667. Jadi kalau kamu mau transfer 166.666.667 nih, mau pakai WU atau mau pakai CTD, biayanya akan sama. Jadi kalau kamu mau transfer 166.666.667, lebih pilih pakai CTD. Walaupun biayanya sama, tapi uangnya lebih cepat sampai. Nah, sekarang kita hitung break even yang antara CTD dan TE. Delta cost dibagi I kali delta T. Delta cost-nya 300.000 dikurangi 200.000 dibagi I-nya 0,0003 dikali 2 dikurangi 1. Ketemu 333. Nah, jadi dari 3 alternatif ini kita bisa bikin range. Kalau kamu mau transfer dari 0 sampai 166.666.666, berarti kamu pilih alternatif WU. Tapi kalau dari 166.666.667 sampai 333.332, kamu pakai alternatif CTD. Tapi kalau lebih dari sama dengan 333.333.333, kamu pakai yang TE. Jadi kalau kamu mau transfer dananya tadi 80 juta, kamu akan gunain alternatif yang WU. Nah, terus untuk poin majunya hari ini kalian kerjain soal 4 poin yang A aja. Terima kasih.